Selamat pagi Pak Haji dan selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Katalis Homogen Katalis kelas B akan memaparkan mengenai studi case 1 yaitu yang berbicara mengenai produksi hidrogen. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri bisa dilihat pada slide. Baik, mungkin yang pertama yaitu definisi hidrogen, di mana hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Nah, pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Nah, hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur dalam semesta. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi, dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Next. Kemudian untuk jenis metode dan reaksi pembuatan hidrogen itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari bahan bakar fosil dan energi terbarukan. Di mana untuk bahan bakar fosil mempertahankan peran dominannya dalam pasokan hidrogen dunia karena biaya produksi berkorelasi kuat dengan harga bahan bakar yang masih dipertahankan pada tingkat yang dapat diterima. Sedangkan energi terbarukan, karena bahan bakar fosil menurun dan efek rumah kaca semakin menarik perhatian, teknologi terbarukan akan meningkat dalam waktu dekat dan dalam jangka panjang diperkirakan akan mendominasi teknologi konvensional. Next. Nah, kemudian untuk bahan bakar fosil dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode reformasi hidrokarbon dan pirolisis hidrokarbon, di mana untuk reformasi hidrokarbon dibagi menjadi tiga, ada metode reforming uap, metode oksidasi parsial, dan metode reformasi autothermal. Next. Nah, sedangkan untuk energi terbarukan dibagi menjadi dua, yaitu proses biomasa dan pemisahan air. Di mana proses biomasa dibagi menjadi tiga, yaitu proses termokimia, proses biologis, dan metode reformasi autothermal. Sedangkan untuk pemisahan air dibagi menjadi tiga, yaitu elektrolisis, termolisis, dan fotoelektrolisis. Ya, yang selanjutnya berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis metode yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama itu ada proses SR, POX, dan ATR ini hampir mirip-mirip, yaitu yang dimana mereka ini memiliki kelebihan, yaitu diantaranya didukung teknologi yang maju, dan pembuatannya juga didukung oleh infrastruktur yang sudah ada. Kemudian dari masing-masing proses itu juga memiliki kekurangan, yaitu menghasilkan CO2 dalam hasil produksinya. Kemudian juga tentunya masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk bahan bakunya gitu. Kemudian untuk proses selanjutnya ada aja espiralisis, itu kelebihannya free emisi dan pembuatannya lebih simpel. Kemudian untuk kekurangannya dia produk sampingnya menghasilkan karbon dan masih bergantung juga pada bahan bakar fosil. Kemudian ada biomass pirolisis, kelebihannya itu adalah CO2 neutral dan kesediaan bahan baku yang murah dan melimpah. Kemudian untuk kekurangannya masih terjadi pembentukan tar dan bahan baku yang tidak murni atau impurities gitu. Kemudian ada biomass gasification, itu juga kelebihannya diantaranya adalah CO2 neutral dan ketersediaan bahan baku yang murah dan melimpah. Dan kekurangannya juga masih ada pembentukan tar dan bahan baku yang tidak murni gitu. Kemudian ada biofotolisis, itu kelebihannya adalah dia mengonsumsi CO2 pada proses proses produksinya. Kemudian pada produk sampingnya juga dia yang dihasilkan itu hanyalah oksigen aja, dan kondisi operasi yang dijalankan itu juga ringan. Akan tetapi dia ini membutuhkan sinar matahari pada proses produksinya, hasil H2-nya juga rendah, dan kebutuhan volume reaktornya besar serta biaya raw materialnya yang tinggi. Kemudian ada proses dark fermentation. Itu kelebihannya adalah CO2 neutral, prosesnya sederhana, proses produksinya itu tanpa memerlukan cahaya serta berkontribusi pada limbah daur ulang. Nah, untuk kelemahannya yaitu hidrogen yang dihasilkan itu rendah serta efisiensi konversi yang juga rendah. Tentunya kebutuhan volume reaktornya itu juga besar. Kemudian ada photofermentation, dia juga kelebihannya CO2 neutral, kemudian berkontribusi pada daur ulang limbah dan dapat menggunakan berbagai limbah organik dan air limbah. Untuk kelemahannya, dia itu membutuhkan sinar matahari pada proses produksinya dan hidrogen yang dihasilkan itu rendah
efisiensi konversinya rendah, dan kebutuhan volume reaktor yang besar. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah proses elektrolisis, dan dia ini kelebihannya tidak ada polusi dengan bahan baku sumber terbarukan. Proses teknologi dan infrastrukturnya itu sudah ada dan terbukti, bahan bakunya melimpah, produk samping yang dihasilkan itu hanyalah O2 saja, dan berkontribusi pada integrasi sebagai opsi penyimpanan listrik. Dan untuk kekurangannya, dia efisiensinya itu yang dihasilkan rendah dan biaya modalnya itu tinggi. Untuk selanjutnya ada termolisis, yaitu kelebihannya proses produksi yang bersih dan berkelanjutan. Bahan baku melimpah dan O2 itu adalah produk samping yang dihasilkan. Serta kelemahannya adalah menghasilkan elemen toksik, menghasilkan masalah korosif, dan biaya modalnya juga tinggi. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir yaitu fotoelektrolisis. Untuk kelebihannya yaitu pada proses ini dia freemisi. Bahan bakunya melimpah dan O2 itu merupakan salah satu produk samping yang dihasilkan. Dan untuk kelemahannya masih membutuhkan sinar matahari pada proses produksinya, efisiensi konversinya rendah dan bahan fotokaliptik itu kurang efektif seperti itu. Next. Nah, jika kita mengacu pada jenis metode dan menimbang kelebihan kekurangannya, kita di sini lebih memilih untuk menggunakan metode pembuatan hidrogen yaitu elektrolisis, dikarenakan bahan bakunya yang digunakan itu sifatnya sustainability dan renewable. Kemudian hasil produk samping yang diperoleh itu hanyalah oksigen aja, dan selain itu elektrolisis ini merupakan metode yang mudah dan sering digunakan dalam memproduksi hidrogen itu sendiri. Seperti itu. Next. Yang berikutnya, sebelum kita masuk ke faktor-faktor, kita ingin memahami dulu bagaimana mekanisme dari elektrolisis air. Untuk elektrolisis air sendiri merupakan peristiwa penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen dengan menggunakan arus listrik. Mekanisme yang terjadi adalah saat senyawa ionik diberikan aliran listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak dan menghantarkan arus listrik melalui larutan. Listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus anoda sebagai kutub positif. Kemudian katodanya nanti jadi sumber kutub yang berlawanannya. Nanti spesies tertentu dalam larutan akan mengambil elektron dari katoda dan spesies lainnya melepas elektron ke anoda, dan selanjutnya elektron akan dialirkan ke katoda melalui sumber arus searah. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis air itu antara lain ada kualitas elektrolit, konsentrasi elektrolit, dan material dari elektroda. Elektrolit kuat akan mempercepat reaksi elektrolit air. Reaksi elektrolisis air, konsentrasi yang semakin besar dari logam yang reaktif juga akan mempercepat terjadinya reaksi elektrolisis. Kemudian untuk perkembangan elektrolisis sendiri itu ada dibagi menjadi 3 teknologinya. Ada yang menggunakan alkalin, proton exchange membrane, dan solid oxide electrolysis cell. Pada teknologi mungkin kita lanjutkan dulu. Reaksinya sendiri, kalau berdasarkan reaksinya ya, pada teknologi PEM atau proton exchange membrane, itu air dikontakkan pada anoda yang kemudian terpecah menjadi proton, ion H+, yang selanjutnya air akan bergerak menuju katoda untuk membuat H2 dan O2 kembali bersama di air. Sementara pada teknologi alkalin dan SOEC, air akan berkontak dengan katoda dan terpecah menjadi H2 yang terpisah dari air pada unit separasi, dan ion OH- akan kembali ke larutan elektrolit atau di anoda untuk membentuk O2. Jadi untuk secara garis besar reaksi yang terbentuk seperti yang ada di layar, dan untuk produksi tahunannya itu bisa mencapai 380.000 kg H2 dengan konsumsi energi 53,4 kWh per kilogram H2 dan efisiensi hingga 73%. Baik, selanjutnya untuk katalis homogen yang bisa digunakan dalam proses elektrolisis air ini terdapat 3 katalis, yaitu yang pertama H2SO4, NaOH, dan KOH. Dan di satu penelitian yang membandingkan performa H2SO4 dan NaOH di berbagai arus listrik dan berbagai konsentrasi, didapatkan bahwa H2SO4 itu paling efisien di konsentrasi 0,1 molar dengan arus 35 ampere, yang efisiensinya itu sebesar 48,782%. Sedangkan dari NaOH itu paling efisien pada konsentrasi 0,25 molar
dengan arusnya itu 35 ampere memiliki efisiensi 89,3372%, di mana ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya NaOH ini lebih efisien dan lebih efektif dalam mempercepat reaksi dalam elektrolisis air. Dan bila NaOH ini dibandingkan dengan KOH, sebenarnya KOH ini memiliki konduktivitas ionik yang lebih tinggi daripada NaOH, sehingga laju pembentukan gas hidrogen itu lebih cepat daripada NaOH. Namun memiliki kekurangan di mana KOH ini lebih mahal dan kemudian gas hidrogen yang dihasilkan itu lebih rendah. Maka dari itu, katalis yang kami pilih merupakan katalis NaOH. Bisa dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik katalis homogen. Jadi untuk berdasarkan pertimbangan, maka katalis homogen yang digunakan adalah katalis NaOH karena katalis ini adalah katalis yang paling efektif dan cocok digunakan dalam proses elektrolisis. Kemudian dari gambar menunjukkan dari grafik menunjukkan volume produk H2 terhadap konsentrasi katalis NaOH dan kekuatan arus. Nah, dari gambar tersebut, yang warna biru menunjukkan 15 ampere, kemudian yang warna merah menunjukkan 25 ampere, kemudian yang menunjukkan 35 ampere. Nah, di sini ada volume produk hidrogen yang dihasilkan berdasarkan konsentrasi dari katalis NaOH yang digunakan. Nah, dari grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kuota arus yang digunakan dan juga konsentrasi katalis NaOH yang digunakan semakin tinggi, maka dihasilkan produk volume H2 yang semakin tinggi pula. Nah, hal ini menunjukkan bahwa katalis NaOH dapat memberikan efisiensi yang bagus untuk produksi hidrogen. Kemudian, namun untuk efisiensi tertinggi katalis NaOH terjadi pada konsentrasi dan kekuatan arus tertentu yang optimal untuk kondisi elektrolisis tertentu. Kemudian untuk karakter dari katalis NaOH sendiri, NaOH merupakan basa kuat yang dapat melepaskan ion OH- dengan mudah. Ion OH- ini dapat bereaksi dengan ion H+ dalam air untuk membentuk molekul air kembali. Proses ini dapat mempercepat reaksi elektrokimia dalam elektrolisis air. Kemudian, katalis NaOH mampu meningkatkan konduktivitas elektrolit pada proses elektrolisis. Kemudian katalis NaOH merupakan katalis yang stabil, di mana katalis tersebut dapat digunakan pada lingkungan asam. Dan itu NaOH juga efektif dalam lingkungan alkali, serta stabil pada suhu tinggi, sehingga dapat digunakan dalam proses elektrolisis pada suhu yang cukup tinggi. Kemudian untuk efisiensi, katalis NaOH juga memiliki efisiensi yang tinggi pada arus tertentu dan konsentrasi katalis tertentu. Nah, berdasarkan penelitian, efisiensi tertinggi dari NaOH itu pada konsentrasi 0,75 M dan arus 35 ampere, di mana efisiensi katalis NaOH mencapai 89,354%. Next. Baik, selanjutnya yaitu proses katalisis. Jadi di proses katalisis ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu ionisasi NaOH. Nah, pada tahap ini NaOH akan bereaksi dengan air dan terionisasi menjadi ion Na+ dan OH-. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu pembentukan ion hidrogen. Jadi ion hidroksida ini yang telah terbentuk akan bereaksi dengan molekul air dan akan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Next. Nah, selanjutnya yaitu tahapan elektrolisis air. Pada ketika arus listrik terus dialirkan melalui larutan elektrolit ini, ion hidrogen dan ion hidroksida akan berpindah ke elektroda yang berlawanan. Nah, ion-ion hidrogen yang mencapai elektroda positif atau anoda akan menerima elektron dari elektroda dan membentuk gas hidrogen. Nah, sementara itu ion-ion hidroksida yang mencapai elektroda negatif akan melepaskan elektron dan membentuk gas oksigen. Next. Selanjutnya yaitu masuk ke tahapan yang terakhir yaitu regenerasi ion hidroksida. Nah, selama proses elektrolisis air ini, ion hidroksida akan berkurang jumlahnya karena bereaksi dengan molekul air dan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Namun, ion hidroksida yang tersisa akan beregenerasi ketika ion natrium dalam larutan NaOH bereaksi dengan ion hidroksida yang tersisa dan membentuk kembali NaOH. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.